Halo, selamat Permisi, sore. minta maaf mengganggu. Silakan duduk. Aduh, Ibu bilang tidak sibuk kok. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Tidak sibuk nih, Ibu. Ibu bilang minta maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mau berkonsultasi dengan Ibu dokter, Ibu bidan ini. Terus sampai di mana, Kak? Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Aduh, ini Ibu bilang. Ini saya mau datang cerita dengan Ibu bidannya. Bisa kayak Ibu bidan pernah dijelaskan ke saya. Soalnya, maksudnya saya ada pacar kan, baru pacaran berapa bulan ini. Dia terlihat, maksudnya dia pembawaan kayak arogan, pengumuman, sedikit, kesal sedikit. Kadang dia emosi, kadang dia tempelin begitu. Ya, tapi ingin cerita yang Ibu bilang sampai ada solusi yang terbaik untuk saya begitu. Baik ya, sebelumnya kita mulai ngomong dulu. Sebelumnya perkenalkan nama. Saya bidan Rambu. Hari ini kebetulan saya jaga di sini. Untuk itu sebelum kita jelaskan, saya bangun tutup pintu dulu ya, supaya kita dua cerita agak nyaman kita. Jadi ada masalah dengan pacar. Ini kita saling cerita saja ya, saling memberikan informasi. Memang di sini kami sering memberikan konseling untuk khusus anak-anak muda yang lagi pacaran, yang mengalami kekerasan. Biasanya kami buka waktu untuk bisa saling kami memberikan informasi. Mereka bisa ibu juga atau adik-adik dong bisa memberikan mereka masalah, kami bisa kasih solusi begitu. Jadi memang kalau selama ini ada beberapa yang kami sudah bantu, yaitu ada beberapa anak-anak yang mendapat kekerasan dalam pacaran, misalnya memukul, pokoknya bukan hanya secara fisik, kadang secara emosional. Pokoknya namanya jiwa-jiwa muda toh, jadi kadang ada hal-hal yang orang tidak bisa kendalikan, emosi yang masih labil. Jadi mungkin di sini saya mau jelaskan sedikit tentang ini istilah yang biasa kami pakai di sini sih, KDP. Seperti yang alami sekarang ini, kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran itu tindakan kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan loh. Sekarang. Terus baik kekerasan fisik, emosional, kadang ekonomi dengan pembatasan aktivitas. Misalnya larang, tidak boleh ke sana. Mungkin kita saudara laki-laki, kita mau pergi, dia cemburu gitu. Dia suka larang-larang kita mau aktivitas toh. Nah, itu karena bagian dia cemburu. Terus selain itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu misalnya memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram. Kadang ada yang sampai ini cekik di sini, sampai ada bekas di leher dia cekik. Itu kadang-kadang yang pacar yang sudah terlalu arogan tuh kekerasan. Terus kalau kekerasan emosional itu misalnya seperti ini psikologis, misalnya mengancam, terus ancam kita dengan segala macam cara, nanti saya apa kau begini, saya ini kau. Itu kan kadang-kadang dia bilang, misalnya dia bilang saya kasih malu di depan umum begitu toh, supaya menjaga kita supaya kita pergerakan tidak terlalu meluas. Penting dia yang pantau saja begitu. Itu juga kekerasan emosional. Terus ada juga kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini misalnya dia minta kita uang. Dia tahu kita anak orang, misalnya kata anak orang yang sedikit lebih mampu dari dia, nanti dia kasih uang sedikit dulu. Kalau kita tidak kasih,
dia mulai arogan sudah. Suka minta uang, saya sudah kasih. Itu bagian dari kekerasan ekonomi juga. Terus kekerasan seksual juga ada. Yang paksa peluk, paksa cium, itu bagian dari kekerasan seksual. Makanya kadang ini kita makanya tetap pacaran tapi di jalur-jalur yang baik lah begitu, yang tidak merugikan kedua belah pihak. Terus macam tadi yang awal saya bilang ada kekerasan pembatasan aktivitas. Misalnya pas pacarnya kita terlalu posesif istilahnya itu, dia terlalu takut kehilangan mungkin, takut kita tinggal. Nah itu dia suruh mulai kekang kita dengan curiga, atur apa semua yang penting yang kita buat tuh dia semua kendalikan, dia adil semua. Apa pacarnya seperti itu kah ibu? Dia suka ini saya minta uang saya. Itu dia. Makanya kadang kita mau pacar itu kadang tergantung dari tingkat pendidikan. Nah kalau dia tidak tamat SD, itu sudah beresiko. Kita pacaran dengan orang yang tidak tamat SD ini ya itu, kadang dia tidak tahu kita menjelaskannya juga baik. Nah begitupun dia tamat SD, pokoknya tergantung dari tingkat pendidikannya kita. Terus kebiasaan lain yang dong sendiri itu ya itu sudah kadang tergantung, kadang mereka lihat di media massa seperti itu, orang juga ikut. Terus pakai barang-barang yang sekarang yang istilah bilang narkoba. Kadang pengaruh dari mereka pakai itu tuh ya akhirnya pacarnya yang jadi ini, yang orang pertama yang dia lebih tekan. Terus dampak yang timbul kalau kita sudah temui hal-hal begitu yang kita dapat kekerasan apa segala macam, itu ada dampaknya ke kita. Misalnya kalau itu dampak fisik, otomatis kalau dia pukul kita pasti dampak fisiknya memar. Memar. Terus bisa jadi kalau dia pukul lebih kasar bisa jadi patah tulang. Terus dampak psikologis, misalnya kita sakit hati, kecewa. Terus kadang juga kita kan kalau misalnya dibuat macam pasangan buat kita di depan teman-teman kan kita jadinya malu dengan kawan-kawan yang lain. Ini masih pacaran juga kok sudah kekerasan begitu. Jadi kita nanti ada rasa malu yang kita terima toh. Terus kadang juga kita jadi takut. Itu dampak-dampak yang kadang merugikan baik kita pihak perempuan. Kebanyakan kita pihak perempuan yang terima dia punya dampak. Kalau laki-laki sih tidak ada. Mana ada di sini yang pacaran? Ya mungkin dari 100 orang mungkin 1 orang saja perempuan yang pukul pacar laki-laki. Kebanyakan di perempuan saja yang terima dia punya ini toh. Terus ada beberapa upaya. Kalau misalnya kita sudah kena dampaknya begitu, ada upaya yang kita harus keluar dari jalur. Upaya ya itu paling tidak mendukung, saling meyakinkan korban. Misalnya kita kalau memang dia bisa kita ajak untuk komunikasi, kita sama-sama ke orang yang lebih dia takuti begitu. Misalnya orang yang dia hargai, sama-sama orang itu mungkin yang salah satu solusi yang kita bisa anjurkan. Misalnya dia punya kakak atau dia punya saudara yang dia pernah bisa dengar, kita ajak komunikasi dengan dia, bicarakan baik-baik bagaimana penanganan. Kalau memang tidak ada orang yang dia rasa untuk dia bisa bilang ini, kita sebagai perempuan harus rela bilang tidak, saya tidak mau diperlakukan seperti ini, tinggalkan. Kalau memang kita sudah dengan kita punya cara yang terbaik kita upayakan, tapi dia masih dengan cara yang seperti kekerasan terus yang dia buat, ya sudah, apa boleh buat. Kita juga sebagai perempuan, sebagai korban, kita harus berani bilang tidak. Saya harus ambil keputusan seperti ini supaya saya jangan dalam lingkaran terus-terus, begitu ya. Terus memang kalau ini nih, kebanyakan kita remaja perempuan yang alami kejadian seperti ini, yang banyak
pihak yang paling banyak tersakiti itu kita pihak perempuan. Untuk itu makanya kita harus berani membatasi perlakuan pacarnya kita terhadap kita yang perlakuan kasar. Kalau memang ada hal-hal yang tidak ini, memang kita biasanya perempuan sih yang menjadi penanggung akibat paling pertama. Terus untuk remaja laki-laki yang biasanya kita harus ini kenali dia punya perilaku, dia punya hal-hal yang dia harus hormati siapa. Itu kalau untuk pihak laki-laki. Kalau kita pihak perempuan kita sudah banyak dapat rencana, sudah banyak hal-hal yang kita ini. Kalau untuk laki-laki itu sudah paling komunikasi terbuka yang baik. Terus apa sampai sini mungkin ada hal-hal yang ibu ini adik mau sampaikan kah? Selain kekerasan ini, apa masih ada hal lain yang mau ditanyakan atau mungkin penjelasan agak cepat kah? Baik, Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. dari penjelasan yang tadi Ibu sampaikan untuk saya itu banyak hal yang saya tangkap dan banyak penjelasannya pas, tepat, tidak terlalu cepat menurut saya. Hanya mungkin dari hal ini ada satu pelajaran yang memang saya harus bertindak. Berarti saya harus tinggalkan kalau daripada saya terus tersakiti, karena saya sedikit trauma kan setiap kali diminta uang, kalau saya tidak kasih dia pukul. Jadi lebih baik saya mengambil keputusan yang tepat. Kita seperti ini, kita sebagai perempuan yang selalu menjadi korban itu harus berani ambil keputusan untuk bilang tidak. Ada hal-hal yang tidak sesuai kita punya mau. Kita sudah berusaha toh selama ini buat tidak ada usaha, tapi sering terjadi lagi, terus yang korban kita. Itu harus berani ambil keputusan kita. Jadi sekarang kalau memang ada punya keputusan begitu, ya kan masih banyak perjalanan, usia masih terlalu muda ini, masih remaja sekali ini. Perjalanan mungkin ini menjadikan sebagai pengalaman. Untuk itu nanti kalau misalnya ada kesempatan berikut, ada hal-hal yang mau disampaikan, bisa dibicarakan lagi di sini. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, Untuk saya pas nanti kalau memang saya ada yang mau kendala apa, nanti saya bisa datang kita saling berbagi tuh istilahnya. Masih muda nih, pengalaman masih banyak, yang masih panjang, masih banyak yang harus kami timba. Kita harus lebih fokus dulu ke pendidikan. Oke, baik. Terima kasih. Saya bilang jelaskan ke Saya di kesempatan berikut kita masih bisa